Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang panjang sehingga kita dapat berkumpul sore ini di mushola yang sederhana ini dalam rangka kita belajar menambah pengetahuan yang sangat penting kita dalam kehidupan kita ini, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kita berbicara tentang kesehatan. Kesehatan ini terdapat dalam modul kesehatan dan gizi. Sehat, tapi juga kita tidak hanya sehat, tetapi kita memiliki gizi yang cukup. Mula-mula yang ingin kita bahas pada sesi ini adalah pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ini sangat penting karena seorang ibu yang cukup gizinya ketika hamil, maka dia mendapat asupan makan yang mempunyai gizi, untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, sehingga ketika anak dilahirkan, anak akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu dan orang yang mendampingi ibu. Siapa yang mendampingi ibu itu? Yang mendampingi itu adalah suami atau keluarga. Ini betul-betul diperhatikan dan selalu diingatkan apabila ada hal-hal yang terjadi kesalahan pada saat menjalani proses kehamilan tersebut. Kemudian kalau gizinya tidak cukup atau dampak kekurangan gizi itu, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat dulu pada keluarga. Ibu hamil yang tidak melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, kemudian pada bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kemudian pada anak gangguan pertumbuhan, anak pendek, stunting atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Kemudian ketika dia beranjak usia remaja, maka apa yang akan terjadi? Dia akan kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Kemudian ketika dia sudah menginjak usia dewasa, apa yang terjadi? Gangguan kesehatan, pendidikan rendah, dan terbatasnya pilihan kerja. Dia tidak mampu mencari kerja. Oleh karena itu, kecukupan gizi itu menjadi fokus yang sangat penting. Di sini dijelaskan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Nah, ketika kita berbicara tentang gizi, maka yang perlu diperhatikan adalah pentingnya HPK. Ada yang tahu itu apa itu HPK? Ada? HPK adalah hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Dari mana kita mengetahui 1000 hari pertama kehidupan itu? Sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan itu, kalau hitungan bulannya adalah 9 bulan, kalau harinya adalah 270 hari. Kemudian 730 hari itu setelah bayi lahir. Jadi 1000 hari sama dengan 2 tahun. Ini betul-betul diperhatikan. Karena kalau terjadi kesalahan pada masa ini, maka tidak bisa diperbaiki kembali. Dia akan berpengaruh terhadap kehidupannya untuk selanjutnya. Jadi baik dari segi pertumbuhan fisiknya
maupun mentalnya. Ya, dari segi mental, dari kecerdasannya juga ikut berpengaruh. Jadi otak anak itu ketika lahir dia itu beratnya adalah 25%. Ya, 25%. Ketika dia umur 2 tahun, maka beratnya adalah 70%. Jadi 30% lagi kapan? Setelah 2 tahun sampai selanjutnya, bahkan sampai usia lansia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu betul-betul diperhatikan gizi, baik gizi untuk ibu hamil maupun untuk asupan janin di dalam kandungan. Jadi kemudian selanjutnya ini adalah asupan gizi. Jadi kalau kita berbicara tentang gizi, ada yang namanya gizi makro. Ini gizi yang jumlahnya banyak. Ada juga yang namanya adalah gizi mikro. Mikro itu jumlahnya kecil. Ya, ini itu gizi makro itu dia berupa karbohidrat. Ya, dia tersedia dalam makanan pokok. Ya, nasi. Ya. Kemudian protein, lauk pauk, vitamin, buah-buahan, mineral, sayur-sayuran. Ya. Setelah itu juga ibu hamil itu harus minum pil TDD namanya, tablet tambah darah. Harus minum setiap hari selama 90 hari masa kehamilannya. Kemudian ibu hamil juga harus melakukan pemeriksaan kehamilan ke layanan fasilitas kesehatan, ya, atau ke bidan. Berapa kali harus dia periksa kehamilannya? Yaitu minimal 4 kali. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kemudian 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Kemudian 2 kali pada usia kandungan 7 sampai dengan 9 bulan. Itu minimalnya. Maksimal tanpa batas. Lebih sering lebih baik, ya. Kemudian layanan kesehatan ibu hamil, ketika melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, maka apa yang dilakukan pemeriksaan? Yang pemeriksaan adalah pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah, lingkar lengan atas, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah, tes laboratorium, penjelasan bidan, dan pengobatan bila perlukan. Sampai di sini sudah paham dan mengerti. Bisa diulang penjelasan tadi sedikit saja. Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, lebih sering lebih baik. Layanan kesehatan ibu hamil untuk pengukuran tinggi dan berat badan anak atau ibu, tekanan darah tinggi, lingkar lengan atas, tinggi rahim, penjelasan bidan, pengobatan bila diperlukan. Ya, bagus. Kemudian silakan Ibu apa namanya? Ibu Nurul, coba ulang apa yang sudah dijelaskan tadi. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depan di kemudian hari. Masih sudah paham ya? Baik, Tuan, kita lanjutkan sedikit lagi. Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal. Kita bicara lagi minimal. Ya, minimal 3 kali. Yang pertama 6 jam sampai dengan 3 hari setelah melahirkan. Kedua, hari keempat sampai 28 setelah melahirkan. Ketiga, hari ke-29 sampai ke 42 hari setelah melahirkan.
Nah, kemudian setelah bayi lahir apa yang harus dilakukan? Ya, gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Ini sadar segera melakukan inisiasi menyusu dini. Jadi ketika bayi dilahirkan, maka bayi itu diletakkan di atas perut ibunya selama 1 jam. Ya, selama 1 jam itu bayi itu akan mendapatkan sendiri kucing ibunya untuk minum ASI, ya, ASI eksklusif namanya. Harus ASI namanya kolostrum. Kolostrum namanya itu, warna kekuningan itu mempunyai gizi yang tinggi untuk bayi. Ya, kemudian dijelaskan ASI yang pertama berwarna kekuningan. Ya, kolostrum namanya mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Ya, kemudian ketiga adalah berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau eksklusif. Jangan berikan yang lain. Ya, karena lambung bayi itu baru sebesar kelereng, jadi sangat kecil sekali. Jadi berikan ASI saja sampai usia 6 bulan. Ya, bayi itu sudah cukup gizinya untuk ASI itu sudah cukup gizinya untuk bayi. Kemudian ibu yang menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Yang kelima adalah ibu yang menyusui juga dia kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai dengan 14 gelas sehari. Ya, itu dia diperlukan minum yang banyak, ya. Jadi air putih minumnya, ya. Kemudian selalunya adalah bagi ibu juga harus daftarkan keluarga menjadi anggota jaminan kesehatan nasional atau JKN. Mungkin sampai di sini penjelasannya sudah paham dan mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut kepada sesi selanjutnya pada bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.